Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya ayyuhat tullabil a'izza. Kaifa halukum jami'an? Atamanna an takunu bisihatin jayyidatin wa bikamilin nasyad. Wal'an sa'u'arrifu nafsi. Ismi Hanabila Yulia Putri wa ana al-yawm sa'akunu ma'akum linata'allam syai'an mumti'an jiddan. طيب في هذا الفيديو سنتعلم مع الطلاب في الصف السابع من المدرسة المتوسطة وفي هذا الدرس سنستخدم الكتاب المدرسي العربية بين يديك الجزء الأول في الوحدة الأولى ولأن التركيز هنا على مهارة الكلام فالمهم منكم انظر واستمع وأعد ودرسنا الآن هو اللغة العربية وموضوعنا اليوم يعني التحية والتعارف. Baik, sebelum memulai pembelajarannya, kakak mau tanya dulu nih ke kalian. Di antara kalian semua, siapa nih yang kalau misalkan ketemu teman baru di sekolah masih suka malu-malu atau bingung untuk mulai pembicaraannya? Nah, pasti kan minimal kalian bakalan nanya nama teman baru kalian dulu. Kayak misalkan, halo, nama kamu siapa? Nah, ini kan kalau misalkan kita di Indonesia. Coba bayangin kalau kita lagi di Arab atau ketemu teman baru yang emang berasal dari Arab gitu. Masa kita nanyanya pakai bahasa Indonesia? Nah, makanya di video kali ini kita sama-sama cari tahu dan belajar bagaimana sih cara menyapa, menanyakan nama, menanyakan kabar, menanyakan asal sampai asal keluarga negaraannya pakai bahasa Arab yang baik dan benar. Tanpa berlama-lama lagi, hayya bina nabda darsunal yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita praktik membaca hiwar atau teks percakapan, kakak mau ajak kalian dulu buat paham konsep dasar kata tanya yang nantinya bakal kita pakai di teks percakapan tersebut. Di slide ini, kita akan mempelajari dua kalimat tanya dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab itu, kalau kita mau menanyakan nama, itu kita memakai kata masmu, yang artinya siapa, nama. Lalu, ketika kita ingin menanyakan kabar, itu kita pakai kata kaifa halu yang artinya bagaimana kabar. Sekarang coba kita perhatikan huruf terakhir di kata ismuka dan kaifa haluka. Nah, di situ ada huruf kaf. Huruf kaf ini di dalam bahasa Arab namanya domir atau kata ganti kepemilikan yang artinya kamu. Nah, bahasa Arab itu spesial banget loh karena kata untuk laki-laki dan perempuan aja dibedain. Coba kita perhatikan tanda-tandanya ya. Fungsi huruf kaf yang berharokat fathah, kalau orang yang kalian ajak bicara itu laki-laki, maka huruf kafnya itu diberi harokat fathah dan dibaca ka. Contohnya, masmuka yang berarti siapa nama kamu, dan kaifa haluka yang berarti bagaimana kabarmu. Huruf ki yang berharokat kasroh. Nah, kalau ini kebalikannya dari huruf kaf yang tadi untuk laki-laki. Kalau orang yang kalian ajak bicara itu perempuan, harokatnya berubah menjadi kasroh dan dibaca ki. Contohnya, masmuki, siapa nama kamu, dan juga kaifa haluki, bagaimana kabarmu. Nah, jadi diingat baik-baik. Nah, jangan sampai ketukar. Kalau nanya ke teman laki-laki itu pakai ka, kalau nanya ke teman perempuan itu pakai ki. Baik, adik-adik, setelah tadi kita sudah memahami kalimat dasar di slide sebelumnya, al-an sanumaris mubasyaratan hunaka hiwarun baina rojulaini ismuhuma Khalid wa Khalil. Hal antum musta'idun? Hayya bina nabda, unzur wastami' wa'id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid, masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhairin walhamdulillah.
Tayyib, ahsantum jami'an, barakallahu fikum. Sekarang yuk kita bahas sebentar arti percakapan yang udah kita baca tadi supaya kita makin paham nih maksud dari percakapan ini. Sekalian kita ingat-ingat lagi materi yang udah kita pelajari di slide sebelumnya. Nah, tadi kan Khalid bertanya, Mas Muka, yang artinya siapa namamu? Karena yang diajak bicara itu laki-laki, yaitu Khalil, makanya di akhir kata masmu itu memakai domir ka. Lalu Khalil menjawab ismi Khalil yang artinya nama saya Khalil. Kalau mau mengubah namamu menjadi nama saya itu huruf kaf pada ismuka diganti dengan ya sukun menjadi ismi. Nah, mudah bukan? Selanjutnya Khalid bertanya kaifa haluka yang artinya bagaimana kabarmu? Lalu Khalil menjawab bi khairin walhamdulillah yang artinya baik, alhamdulillah. Nah, gimana nih adik-adik? Udah bisa dipahami belum teks percakapan yang ada di slide ini ya? Semoga sudah dapat dipahami semuanya ya. Baik, setelah tadi kita mempelajari hiwar di slide sebelumnya, sekarang kita masuk ke at-tadribat atau latihan ya. Nah, latihannya ini gampang banget kok. Perintahnya ajib, yang artinya jawablah. Jadi, kalian tinggal menjawab pertanyaan sesuai teks yang ada aja. Rokmul awal, Mas Muka. Sekarang kakak kasih waktu 3 detik. Kira-kira kalau ditanya seperti itu, jawabannya apa? Tayyib, ahsantum. Jawabannya ismi Khalid. Nastamir, raqmus tsani, kaifa haluka? Kalau ada yang bertanya seperti itu, kalian menjawab apa? Kakak kasih waktu 3 detik lagi nih. Baik, ahsantum jami'an, Masya Allah. Jawabannya adalah bi khairin walhamdulillah. Nah, mudah sekali bukan? Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Di slide selanjutnya, kita akan belajar cara menanyakan kewarganegaraan dan asal negara dalam bahasa Arab. Kata kunci pertama, kalau kita mau nanya, kamu dari mana adalah min aina anta atau min aina anti. Nah, coba perhatikan kata kuncinya dulu. Kata min aina itu artinya dari mana. Nah, di belakangnya ada kata tambahan anta atau anti. Kita pakai anta kalau yang kita tanya itu adalah laki-laki. Kalau kita nanyanya ke perempuan, berarti kita pakai anti. Min aina anti. Lalu cara jawabnya gimana kak? Gampang, kita tinggal pakai kata ana min yang artinya saya dari, lalu sebutin deh nama negaranya. Nah, contoh yang ana pakai di slide itu adalah negara Indonesia. Jadi cara jawabnya adalah ana min Indonesia. Terus selanjutnya, selain nanyain asal negara, kita juga bisa nih nanyain kebangsaan atau kewarganegaraannya. Nah, kata kuncinya adalah jinsiyatun. Jinsiyatun di sini artinya kewarganegaraan. Jadi kalau mau menanyakan kewarganegaraan, kita bisa bilang ma jinsiyatuka atau ma jinsiyatuke. Sekarang kita perhatikan cara menjawabnya ya adik-adik, karena ada sedikit perubahan. Kalau kita mau jawab saya orang Indonesia, bahasa Arabnya itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk laki-laki atau muzakkar di akhir nama negaranya itu kita pakai tambahan huruf ya bertasydid. Contohnya, ana Indonesiun. Lalu untuk perempuan atau mu'annas itu ditambahkan huruf tak marbutoh di paling belakang setelah huruf ya bertasydid. Contohnya, ana Indonesiyah. والآن سنمارس مباشرة في هذه الشريحة. هناك حوار بين المرأتين اسمهما مريم وزينب. هل أنتم مستعدون؟ طيب هيا بنا نبدأ. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا.
Baik, ahsantum jami'an. Sekarang yuk kita bahas sebentar arti percakapan yang baru saja kita baca tadi supaya makin paham nih dan sekalian juga kita ingat-ingat poin-poin materi yang tadi sudah kita pelajari gitu. Nah, qalat Maryam min aina anti. Di sini Maryam itu pakai anti karena lawan bicaranya itu Zainab, yang mana Zainab ini perempuan. Wa qalat Zainab ana min Misr. Saya dari Mesir. Summa qalat Maryam, hal anti Misriyah? Apakah kamu orang Mesir? Perhatikan akhiran katanya di sini. Ada tambahan tak marbutah setelah huruf ya bertasydid di belakang kata Mesir. Yang mana ini menandakan bahwasanya Maryam itu menanyakan tentang kewarganegaraan. Summa ajabat Zainab, Naam, ana Misriyah. Wasalat Zainab an jinsiyati Maryam. Wama jinsiyatuki anti, dan apa kewarganegaraanmu? Ajabat Maryam, ana Suriyah. Saya orang Suriah. Wa aidan ajabat Maryam, ana min Suriah. Nah, di sini terlihat sekali ya jelas perbedaannya antara asal negara dan juga kewarganegaraan. Kalau asal negara itu tidak ada penambahan pada hurufnya, sedangkan yang kewarganegaraan itu mempunyai huruf tambahan seperti pada contoh ana Suriyah. Baik adik-adik, sekarang kita sudah sampai pada at-tadribat atau latihan sil baina al-kalimat wasurati al-munasibah, yang artinya hubungkanlah antara kata dan gambar yang sesuai. Yang pertama itu ada kata Misr. Kata Misr ini tadi artinya apa ya? Nah, Mesir yaitu nama negaranya. Berarti kita hubungkan ke gambar yang mana nih adik-adik? Foto orangnya atau gambar peta negaranya? Betul, kita tarik garis ke gambar yang B ya, yaitu gambar peta negara Mesir. Lalu yang kedua itu ada kata Misriyah. Nah, maka pasangannya adalah gambar yang A, yaitu foto Zainab yang berasal dari Mesir. Nah, jadi kita udah sampai pada soal yang terakhir nih adik-adik. Di situ ada foto seorang laki-laki. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau menyebut kewarganegaraan atau kebangsaan dia sebagai orang Turki, pilihan mana yang tepat? Pilihan A, Turkiya, atau yang B, Turkiyun. Taib, ahsantum jami'an. Jawaban yang benarnya adalah yang B ya, Turkiyun. Alhamdulillah adik-adik sekalian, selesai sudah materi at-tahiyyah wa ta'aruf kita hari ini. Ana senang banget dan sangat berterima kasih karena dari awal sampai akhir kalian sangat semangat mengikuti pembelajaran dan latihan-latihannya. Aktafi bihadzal qadar, atamanna an yakuna hadzal dars nafi'an lana. Dan jangan lupa untuk terus mempraktikkan kosakata dan percakapannya yang sudah kita pelajari bersama hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Syukran alal ihtimamikum wa ilal liqa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.